Masih hujan, masih hujan, masih hujan, Enggak di sini. Jalan-jalan ke Kuitang, makan ketupat di Pondok Raji. Biar hujan besar tetap kita datang. Malam Jumat emang giliran kita nyanyi. Benar. Gara-gara hujan dikit, Ustaznya dia guru kita aja biar tidak hujan. Bahasa kulit datang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekrup di atas naik becak pergi ke Pejaten. Bapak Yakub ingin hajatan, Bang Cacat siap jadi pengantin. Yang pintar ini Bang Cacat. Orang disebutnya minta kawin. Paling enak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangat nih. Belum ada kopinya, Be. Memang kayak lihat tuh. Kopinya belum ada, Be. Ada perlu dibantuin juga nih. Boleh. Paling enak sayur sawi. Sayur sawi pakai santan. Emang ini lagunya orang Betawi. Kalau ngomong harus pakai pantun. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri dadi wa sirri sari wa ashabi wa sihat amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha summa kunta wa'ti sayyi'atan hasanatan buha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini mohon maaf Ustaz hadiah. Memang pengajarnya begini, banyakkan berjalan mengopi. Harusnya namanya majelis kopi ya. Tapi insya Allah bukan hanya kopi, tapi semua cari taubatan nasuha. Ini mencari ridhonya. Amin. Tentunya hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, bini sepuh masyarakat, di khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, keluarga besar sahibul bait, sahibul hajah, tentunya Bapak Yakub, kemudian Bapak Zakaria, Bapak Ishak dan Bapak Suherman. Mudah-mudahan seluruh daripada keluarga sahibul bait Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan badannya. Amin. Dan apa-apa yang menjadi cita-citanya dalam rangka besok pelaksanaan acara akad nikah mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Amin. Dan tentunya mudah-mudahan pula kita berharap kumpulnya kita malam hari ini doa-doa kita diijabah. Amin. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, khusus guru kami selaku daripada penasehat majlis mahbah, mudah-mudahan kita doakan beliau Ustaz Herdian, mudah-mudahan majlisnya diberkahi oleh Allah. Kita tambah daripada majlisnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang hadir bersama kita Al-Mukarram Ustaz Sofyan
selaku daripada Majelis Taklim Al-Musyawarah Ahmad Sofyan, mudah-mudahan beliau pun dalam keadaan sehat walafiat. Majelis yang disiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, di antaranya daripada Ketua Mushollah Nurul Huda Bapak Ahmad Rasid, seluruh jajarannya, mudah-mudahan beliau pun dalam keadaan sehat walafiat. Di antaranya hadir pada malam hari tokoh masyarakat kita, Bapak Muhammad Sidik, Bapak Jaiduddin SE, dan Bapak Robian Shah. Mudah-mudahan semuanya pun dalam keadaan sehat walafiat. Di antaranya para asatid, Ustaz Rizki Barabi, Ustaz Ismail, dan para asatid yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada semuanya. Marilah sama-sama di malam yang penuh dengan berkah ini, walaupun Allah turunkan berupa hujan, hujan adalah rahmat dari Allah. Amin. Rezeki dari Allah. Kalau seandainya bumi ini tidak diturunkan yang namanya rahmat rezeki dari Allah, kira-kira pohon-pohon bisa tumbuh apa kagak? Tumbuh apa kagak? Dan Sidik habis makan salak dibuang ke kebun, kebetulan alhamdulillah ini hujan, besok tumbuh. Yang repot kalau kita lemparin salak tumbuhnya duren, itu repot lagi. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan doa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika turunnya hujan, doa ini saat yang mustajab. Saat yang mustajab. Di Indonesia itu waktu yang mustajab, saat yang mustajab. Tetapi kalau di tanah suci Mekah, di antara keluarga kita, saudara kita yang saat ini Allah berikan kesempatan bisa melaksanakan ibadah haji yang sudah berkumpul di kota suci Mekah, tinggal tunggu beberapa hari yaitu melaksanakan wukuf di Arafah. Wajibnya haji, inilah dia. Ketika hujan itu bergembira, kenapa? Pada saat itu doa-doa dipanjatkan, doa-doa dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang benar-benar bermanfaat. Saya ngalamin sendiri 2018 orang Indonesia ketika jamaahnya bulan hujan dan orang-orang Arab pada keluar, dia nggak peduli basah bajunya, tetapi pada situ turunkan rahmat berupa hujan. Bahkan kita diajarkan oleh guru kita, ketika hujan, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Yang pertama ketika diturunkannya titik hujan, ya Allah, turunkan titik hujan sebanyak titik hujan ini, ampunkanlah dosa-dosa saya. Kemudian ya Allah, ketika berapa banyak titik hujan yang jatuh ke bumi ini, maka jadikanlah sebanyak titik hujan tersebut menjadi rezeki buat kita. Amin ya Allah. Kira-kira ada yang bisa hitung nggak titik hujan tadi? Ada yang bisa hitung nggak? Agak bisa. Padahal tadi Bangnya Al-Cukup udah kebetulan, ya Allah udah di WA Ustaz hujan. Saya lagi di masjid dalam ya juga ini alhamdulillah. Dia nggak tahu bahwa sesungguhnya hujan ini rahmat, menandakan insya Allah hajatnya, niatnya, doanya dikabulkan oleh Allah. Amin. Bahkan Bangnya tak bilang alhamdulillah. Mudah-mudahan malam pertama hujan Ustaz. Itu katanya. Benar. Iya. Nih jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita malam hari ini adalah satu rahmat. Kita dalam keadaan apapun, kondisi apapun dihadirkan oleh Allah. Ini adalah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana majlis ini kita sama-sama tadi telah berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca surah Yasin, kita baca surah Al-Baqarah. Kira-kira baca tadi 83 ayat surah Yasin yang sudah kita baca. Insya Allah nanti setiap satu hurufnya akan menjadi saksi ketika malam Jumat ini kita hadir duduk di tempat ini dalam rangka yaitu walimatul arus. Bahkan pernah diajarkan oleh guru kita, sesungguhnya ketika kita punya niat, kita punya maksud tujuan, bagaimana caranya mustajabkan maksud tersebut? Kita kumpulkan di antara teman kita, sahabat kita, guru-guru kita dalam rangka memustajabkan doa kita. Kalau seandainya kita sendiri sudah minta kepada Allah,
Bagaimana ketika kita beramai-ramai berjamaah, maka sesungguhnya doa itu akan muncul. Kenapa kata Allah? Sesungguhnya siapa orang muslim berdoa duduk di dalam suatu majlis, dia berselawat kepada baginda Rasul, kemudian dia beristighfar kepada Allah lebih dari 40, maka doanya bagaikan seorang wali turun ke bumi ini berdoa kepada Allah. Kira-kira kalau seorang wali yang berdoa mustajab apa enggak? Mustajab apa enggak? Ini semangat banget. Dimustajabkan oleh Allah, doanya seorang wali tidak pernah akan ditolak oleh Allah. Maka sesungguhnya malam hari ini bersyukur keluarga besar Shahibul Aid, mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan besok dilancarkan. Amin. Kemudian rencana ke depan daripada kedua anaknya, rumah tangganya, kalau kata orang sekarang samawa, Samarok. sama berdua, berarti sakinah, mawaddah, warahmah, jangan singkatan, benar. Jadi mudah-mudahan inilah doa, ada harapan orang tua. Makanya tadi kita baca, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Maka sesungguhnya orang tua mengajarkan bagaimana ketika dia sudah beribadah kepada Allah, jangan lupa sayangi kedua orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan sesungguhnya ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung daripada murkanya orang tua. Inilah malam hari tujuan Bapak Yakub. Dia mohon kepada Allah bil khusus untuk anaknya. Kenapa? Kata baginda Rasul, sesungguhnya kewajiban seorang tua kepada anaknya, yang pertama ketika anak itu lahir, berikanlah nama yang baik. Bahkan dianjurkan ambil sebagian daripada nama-nama Nabi. Untuk apa itu nama tersebut? Doa dari orang tua. Yang kemudian setelah diberikan nama yang baik, seperti contohnya Muhammad Siddiq. Wah, Siddiq udah artinya udah luar biasa. Muhammad lagi. Mudah-mudahan di luar mana. Jangan lupa amanah. Saya nggak gugur dikit. Amin. Nama yang baik diberikan oleh orang tua buat anak di dalam rangkaian doa. Yang kemudian orang tua dengan rasa kasih sayangnya dia berupaya berusaha bagaimana anaknya bisa hidup, dia beri makan, dia beri penghidupan semuanya, dan tentunya tidak lupa kewajibannya berikan pendidikan agama dan pendidikan untuk kehidupan di alam dunia. Bang Yakub alhamdulillah anaknya sekarang alhamdulillah yang namanya dia sarjana SPD, sarjana pendidikan. Ini waktu disyukuri walaupun orang tuanya boleh dikatakan kita pendidikannya hanya sekedar SLA, kita tidak pernah merasakan bangku bagaimana perasaan bangku di perguruan tinggi, kita duduk kuliah, tapi kita berharap kepada Allah paling tidak anak kita lebih baik daripada kita. Amin. Ada nggak kira-kira yang hadir anaknya begitu lahir nih, anak saya biar jadi jagoan, biar jagoan kemandoran, ada nggak yang begitu? Tidak ada. Paling tidak ya Allah jadikan anakku anak-anak yang lebih baik daripada contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah berikanlah aku anak keturunan yang waladun soleh, paling tidak lebih baik daripada aku. Doanya Nabi. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah yang Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika dia sudah diberi pendidikan, dibesarkan anak tersebut bisa mandiri, ada jodohnya, maka di situ dikawinkan, diuruskan, diatur daripada segala kegiatannya, daripada untuk pelaksanaan acara akad nikahnya. Setelah tersebut, maka lepaslah kewajiban orang tua kepada anaknya. Maka anaknya ketika mandiri, saya cuma hanya sekedar malam hari mengingatkan berkhusus untuk ini namanya anak saya Caca. Bahkan dulu ketika saya majlis manaki, dia susah-susah main hadroh dulu ke luar Batam sampai tengah malam jam 2. Kemudian ke Tenabang bongkaran, waduh saya bilang jangan lewat gang. Udah gitu pora-pora nenteng bas miring-miring, katanya kan itu apa itu, saya bilang jangan itu buah hiro, pernah kejadian. Makanya malam hari ini saya pesankan kepada Caca, ketika orang tuamu nanti kau sudah bisa mandiri, jangan lupa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa, sayangilah orang
tua. Bahkan ada peribahasa orang tua, sayangnya orang tua kepada anak maka sepanjang jalan. Tetapi ketika anak sayangnya kepada orang tua sepanjang jalan. Artinya panjangan mana? Panjang jalan, panjang jalan. Panjang jalan, jalan. Kalau itu panjang jalan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita duduk di sini dalam rangka bermohon bermunajat kepada Allah agar rangkaian besok acara yang dilaksanakan dilancarkan, dimudahkan oleh Allah. Amin. Kemudian kita segala tujuannya untuk anaknya yang terbaik dipersembahkan. Ini tanda cinta orang tua kepada anak. Bahkan di dalam Al-Quran Allah tidak menyuruh bagaimana ketika orang tua mencintai seorang anaknya. Justru anak yang bisa mencintai orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam surat Luqman dikatakan, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatuhu wa hanan arwani wa bisabi amali alizkurli wa liwalidayka ilayya masir. Diajarkan Luqman kepada anaknya, hai anakku, maka pada saat ini aku ajarkan kepada kamu bagaimana nanti ketika engkau sudah bermasyarakat, engkau sudah hidup di tengah masyarakat, maka di situ ditancapkan rasa keyakinan dirimu. Apapun yang kau laksanakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pandangan orang-orang, bukan karena pandangan malam hari ini ada Bang Sidik LRK, bukan pandangan beliau, pandangan yang lain, ada Pak RW, ada Pak RT, bukan ada tokoh masyarakat, tetapi pandangan kita sesungguhnya kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu kisah dikatakan, hai anakku, maka pada saat ini mari sama-sama aku ajarkan engkau secara langsung bagaimana masyarakat menilai kehidupan seseorang manusia di alam dunia ini. Diambil satu ekor keledai. Maka pada saat itu berjalan di suatu pasar. Maka keledai tersebut kira-kira kalau keledai tinggi apa pendek? Tinggi apa pendek? Emang pernah lihat? Keledai tidak tinggi tapi sederhana. Akhirnya diambil satu ekor keledai, dinaikkan anaknya di atas keledai, dituntun. Apa katanya? Kata orang-orang, sesungguhnya orang tua tersebut kasihan disiksa oleh anaknya yang tidak punya rasa kasihan kepada orang tua, dan anak itu seperti anak yang durhaka kepada orang tua. Apa kata Luqman? Hai anakku, bagaimana pandangan orang? Akhirnya dibalik, kemudian jalan lagi dibalik. Yang naik ke atas keledai orang tuanya, yang nuntut anaknya. Apa kata orang tersebut? Lihat itu si Luqman, dia enak-enakan, dia tidak ada rasa kasih sayang kepada anak. Anaknya disuruh nonton, dia enak-enakan di atas keledai. Bagaimana pandangan? Akhirnya dia dengar, dia tanya lagi, nah inilah kau dengar bagaimana pendapat orang tentang kita. Apa yang kita laksanakan ini, apa yang kita lakukan dengan keledai ini. Akhirnya bagaimana? Balik lagi, naik berdua, naik sendiri salah. Anak di atas, bapak di bawah salah. Bapak di atas, anak di bawah. Udah kita naik berdua. Akhirnya naik berdua. Kalau naik motor dia enak, nyampe. Benar lah bukan? Begitu dinaikin, apa kata orang-orang? Lihat itu, orang yang tidak punya kasihan peri binatangan. Orang binatang keledai kecil dinaikin berdua. Bayangin. Akhirnya, nah dengar apa kata orang-orang tentang apa yang kita lakukan dengan keledai ini ketika kita mengendarai keledai berdua. Salah lagi. Akhirnya bagaimana? Kemudian keledai dituntun, anak sama bapak nuntun. Luqman bersama putra nuntun keledai. Salah lagi kata orang. Ini orang emang kagak ada pikirannya, kagak bisa dimanfaatkan. Ada seekor keledai cuma ditarik-tarik doang, tidak dimanfaatkan. Kalau kita begitu, kira-kira Bang Sidik lewat baru himpuk dibalas sama dia. Mari dikata gini, kenapa emang keledai gua? Jadi ini adalah seorang bapak Luqman yang diberi Allah kasih yang namanya ilmu hikmah. Dia contohkan kepada anaknya.
agar anaknya nanti ketika dia hidup bisa mandiri, terlepas daripada genggaman orang tua, maka dia bisa melihat pandangan bagaimana kehidupan yang sebenarnya dalam kehidupan bermasyarakat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari sama-sama dengan apa yang malam hari ini Allah berikan kita kesempatan, kita bisa hadir di majlis ini, majlis yang penuh dengan berkah ini, dikumpulkan para ulama, para orang-orang pecinta Rasulullah. Mudah-mudahan ini adalah suatu bukti, ini adalah suatu tanda, insya Allah ke depannya apa yang tentunya kita rencanakan diwujudkan oleh Allah dalam kehidupan. Amin. Besok apa yang direncanakan oleh Bapak Yakub sekeluarga dilancarkan, digunakan. Amin. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang ini adalah sebenarnya ada permintaan daripada Sahibul Ghaib. Dia ingin berikan yang terbaik untuk putranya. Sekali lagi saya mohon kepada jemaah, mohon keikhlasan keriduannya. Kita sampaikan pikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan dengan ditambah daripada kita sandarkan kepada waliullah Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Ghausul A'zam, mudah-mudahan bukan hanya Sahibul Ghaib, malam hari ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan buat kita. Amin. Lagi saya buat jemaah, saya minta cuma enggak lama, cuma paling sekitar 10 menit. Minta Allah ntar jam 2 baru selesai. Kelamaan. Ya, sekali lagi mari sama-sama kita hadirkan Allah dalam diri kita. Mari sama-sama kita laksanakan pikir manaqib sekaligus ini kita perkenalkan kepada guru kita Ustaz Herdian. Mudah-mudahan beliau adalah salah satu pencintanya, yaitu Duriyahnya Nabi. Beliau merupakan salah satu majlis ismi yang dibimbing oleh Al-Habib Ali Al-Habsi, betul ya, Ali Al-Habsi dari Kuitang. Mudah-mudahan mudah-mudahan dengan hadirnya beliau menambah semangat dalam kita, menambah juga keyakinan ketika kita melaksanakan apa yang kita istiqomahkan di setiap malam Jumat dan juga majlis-majlis yang lain. Berkumpulnya kita ini dalam rangka sebagai nama Allah dan tidak lain kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama konsentrasi, tinggalkan kegiatan ini sebentar, tidak lama, sekitar 10 menit atau 5 menit kita laksanakan pikir manaqib. Kita hadirkan, kita minta ridhonya daripada orang tua, yang khusus untuk hajat dari Bapak Yakub dan anaknya yang bernama Muhammad Salim Kahfi. Mudah-mudahan besok rumah tangganya sakinah dan juga untuk istrinya yang bernama Dewi Kartika, mudah-mudahan dijadikan istri yang solehah. Dunia mata wa khair mata solehah, sebaik-baik hiasan dunia, seindah-indah perhiasan dunia ada seorang istri yang solehah. Apa yang nyuruh irama nih? Perempuan yang solehah, itu enggak usah. Nanti terbelah jam 2 lagi ya. Baik, mari sama-sama saya mohon sekali lagi konsentrasi, khusyukkan dirinya.